Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini, saya akan menuntun teman-teman untuk belajar cybersecurity dari awal hingga akhir secara gratis. Jadi, kita perlu melihat di mana kita akan memulai kursus ini dan di mana kita berakhir sehingga kita memiliki alur yang jelas untuk berhasil. Jadi, mari kita lihat seperti apa pembelajaran ini bagi teman-teman. Yang pertama, kita akan memulai dengan membuat lab hacking atau lab peretasan kita yang nantinya akan kita gunakan dalam pembelajaran keamanan cyber. Jadi, buat teman-teman, jangan khawatir apabila saat ini teman-teman menggunakan Windows, macOS, ataupun Linux. Teman-teman tetap dapat mengikuti kursus ini karena kita nantinya akan menggunakan virtual machine yang akan kita install di dalamnya nanti berupa distro Kali Linux dan target kita. Jadi, kita lakukan pembelajaran ini hanya di environment kita, di ruang lingkup kita. Tidak sampai keluar, oke? Dan kita akan membahas beberapa dasar peretasan, beberapa dasar dan prinsip yang akan menyiapkan teman-teman untuk berhasil di kemudian hari dalam melaksanakan kursus ini. Kemudian selanjutnya, saya memiliki bagian opsional bagi teman-teman yang benar-benar ingin masuk ke pemrograman ataupun yang telah mempelajari pemrograman yang nantinya dapat kita terapkan atau implementasikan ke dalam kursus ini. Bahasa pemrograman yang kita lakukan dari awal itu adalah Python. Yang dimana Python ini memiliki performa dalam melakukan atau membuat sebuah tools. Kemudian kita masuk ke bagian hal yang menyenangkan dan langkah awal yang akan kita dalami setelah kita memiliki lab hacking dan beberapa keterampilan pemrograman kita. Disinilah kita akan belajar yang disebut footprinting atau dengan kata lain information gathering, pengumpulan informasi setelah kita memiliki target kita. Tugas pertama teman-teman nantinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Kita akan berbicara tentang alamat IP dan sebagainya. Menemukan nama pengguna, membuat alat pengikis email, dan lain sebagainya yang tersedia bagi kita untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dari sana kemudian kita akan pergi yang namanya proses scan. Dan disinilah segalanya akan menjadi nyata. Di bagian ini, teman-teman akan mengumpulkan informasi tentang beberapa informasi teknis yang dapat teman-teman peroleh dari target. Seperti jika mereka memiliki port terbuka, jika mereka memiliki firewall, perangkat lunak yang mereka jalankan di port ini, dan jika memiliki sistem operasi yang ketinggalan zaman. Teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman masih belum tahu apa arti semua ini. Teman-teman akan saya bawa dari awal dan akan memberikan edukasi buat teman-teman sehingga teman-teman nantinya akan mengerti tentang apa yang saya maksud di awal ini. Disinilah kita nantinya akan belajar tentang TCP/UDP, menggunakan tools yang kuat, berbagai jenis pemindaian yang dapat kita lakukan secara bekerja dengan firewall, menggunakan umpan dan fragmentasi paket. Dan saya akan membangun proyek pemindaian port di bagian ini. Nantinya dari sana kita masuk ke analisis kerentanan. Di bagian ini, teman-teman
akan menggunakan informasi yang telah kita kumpulkan dari bagian sebelumnya, dan dengan informasi ini, teman-teman akan mencoba menentukan apakah ada kerentanan yang diketahui yang dapat kita manfaatkan. Teman-teman akan menggunakan berbagai jenis tools untuk mempelajari tentang sistem target kita dan di mana vulnerable-nya atau kerentanannya atau kelemahannya. Nah, kita nantinya sebenarnya akan bekerja pada mesin Windows 7 sebagai target kita karena Windows 7 memiliki kerentanan dan menunjukkan bagaimana kita dapat membobolnya atau meretasnya atau mengeksploitnya dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk kepentingan atau keuntungan-keuntungan kita. Nah, ini adalah bagian yang menarik. Ini adalah bagian besar dari pembelajaran kita. Disinilah kita akan menyerang dan mendapatkan akses ke mesin target. Dan sepanjang sesi ini, kita akan membahas banyak kerentanan-kerentanan dan target yang berbeda. Teman-teman melakukan berbagai jenis serangan pada mesin virtual dan mencakup tools-tools yang sangat penting dari peretas etis. Itulah kerangka titik metis. Tujuan eksploitasi adalah untuk mendapatkan mesin target. So, ini berarti kita harus menjatuhkan muatan pada mesin target itu sehingga kita dapat menggunakannya untuk menavigasi melalui sistem mereka, melihat file mereka, menjalankan apapun yang kita inginkan, bahkan dapat menghapus apapun yang kita inginkan tanpa diketahui oleh target tersebut. Kita dapat mengetahui apapun tentangnya. Kita akan belajar membuat virus dan trojan kita sendiri yang dapat kita kirimkan ke target, baik melalui email ataupun USB. Nah, ini adalah bagian besar dan kita akan menyelam ke dalamnya. Kita akan mencoba teknik-teknik ini dan belajar bagaimana kita bertahan melawan mereka. Setelah itu, teman-teman akan memiliki apa yang saya sebut dengan pasca eksploitasi. Seperti namanya, adalah apa yang teman-teman lakukan setelah kita mengeksploitasi target. Karena kita menggunakan mesin tersebut, kita dapat melakukan banyak hal tergantung pada apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita dapatkan darinya. Dan pada akhirnya setelah kita melakukan semua hal yang kita inginkan dengan mengeksploitasi target, kita ingin memastikan bahwa kita menutup atau menghapus jejak kita dengan menghapus log peristiwa apapun atau menghapus bukti apapun bahwa kita pernah berada di mesin itu. Kita akan belajar banyak hal di sini, seperti membuat kegigihan pada mesin target dan bahkan kita membuat backdoor ataupun pintu belakang di salah satu proyek kita. Nanti teman-teman kemudian akan masuk ke bagian yang sangat penting yang menurut banyak dari Anda mungkin sangat menarik, dan itu adalah penetrasi website. Yes, pentest web. Ini adalah topik besar dari seorang hacker etis. Dan di bagian ini, teman-teman terutama akan menargetkan situs web dan bug serta vulnerable-nya atau kerentanan-kerentanannya. Kerentanan ini dapat berupa apa saja, melalui dari kesalahan konfigurasi, semua injeksi, pengungkapan informasi, dan pelepasan-pelepasan perintah lainnya. Serangan script situs, dan kami juga akan mengutip milik saya sendiri dan membuat proyek saya sendiri ke script brute force login dan juga
tools penemuan directory. Sekali lagi, di bagian ini teman-teman akan mempelajari cara menggunakan teknik ini dan karenanya bertahan melawannya. Di situs web kita sendiri ataupun milik klien. Kemudian kita masuk ke sesuatu yang harus teman-teman ketahui sebagai seorang hacker etis. Ya, ini adalah in the middle attack. Ini merupakan serangan yang digunakan di dalam jaringan. Dan ini memungkinkan teman-teman untuk mengendus data yang tidak terenkripsi dan melihatnya dalam teks biasa. Sehingga teman-teman dapat menggunakan teknik ini untuk melihat kata sandi untuk beberapa situs web. Dan kita akan membahas beberapa tools utama yang digunakan peretas saat melakukan serangan man in the middle. Nah, dan sebagai tambahan atau sebagai bonus dalam pembelajaran kita kali ini, kita nantinya akan mempelajari tentang serangan wireless hacking. Ini adalah bagian di mana teman-teman ingin mendapatkan akses ke suatu jaringan dengan memecahkan atau menebak kata sandi wireless tersebut. Dan nantinya kita akan berbicara tentang hal-hal seperti air crack, password cracking, dan cat password cracking. Dan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana teman-teman dapat menggunakan ini dan bagaimana penyerang dapat menggunakan ini di jaringan nirkabel teman-teman. Jadi itulah gambaran besar dari kursus yang akan kita laksanakan ke depannya. Buat teman-teman yang belum subscribe ataupun like video ini, tolong bisa dibantu mengklik tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk men-share video ini agar teman-teman yang lain juga dapat belajar tentang keamanan cyber secara gratis. Kursus ini saya buka secara gratis dan untuk umum, dan apabila nantinya ke depannya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meminta upah, mohon jangan ditanggapi. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam cyber.